Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang menjadi dasar penulisan Al-Quran menjadi satu mushaf. Yang pertama, yakni pada masa Rasulullah Muhammad SAW, tepatnya setelah beliau SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Kemudian sampai beliau wafat di usia 63 tahun. Beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun dan 10 tahun di Madinah. Yakni mulai tahun 12 sebelum Hijriah sampai tahun 11 Hijriah. Kalau dalam Masehi antara tahun 611 sampai 634 Masehi. Ya. Pada tahap ini Al-Quran didakwakan lebih banyak menggunakan hafalan daripada tulisan, karena Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum hafalannya sangat kuat dan cepat. Ya. Di samping sedikitnya orang yang bisa baca tulis, ya, serta terbatasnya sarana untuk menulis. Oleh karenanya ketika para sahabat mendengar satu ayat, mereka akan langsung menghafalnya, ya, atau menuliskannya pada sarana seadanya, seperti di pelepah kurma, di kulit binatang, di tembikar, atau pada tulang unta. Ya. Walaupun kertas pada masa itu sudah ada, tetapi masih sangat langka dan tentu mahal harganya. Ya. Karena kertas itu sudah masuk ke Timur Tengah, ya, menurut sejarah itu pada sekitar tahun 405 Masehi. Ya. Dalam tahap pertama ini, ya, jumlah para sahabat yang menghafal Al-Quran sangat banyak. Pada masa tersebut wahyu terus turun, ya, secara berangsur-angsur kepada Rasulullah Muhammad SAW yang melalui malaikat Jibril atau Ruhul Qudus atau Ruhul Amin. Dan telah kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, jadi wahyu ilahi. Sebagai kitab suci yang mulia, ya, ia bukan makhluk dan bukan produk budaya. Ya. Allah Ta'ala telah menulisnya secara sempurna dan tersimpan dalam Lauhul Mahfuz, ya, sejak 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Kemudian diturunkan ke Baitul Izzah, langit dunia, di malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan dalam satu kitab, ya, yang dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Jadi dinamakan kitab berarti berisi lembaran-lembaran yang bertuliskan firman Allah Ta'ala. Firman adalah kalam Allah Ta'ala, ya. Jadi Allah Ta'ala memiliki sifat berbicara yang azali, ya. Sejak dahulu, ya. Sebelum diciptakan makhluk, Allah sudah memiliki sifat tersebut, ya. Dan Allah Ta'ala berbicara atau berfirman sesuai dengan kehendaknya, ya, dan dengan cara yang dia kehendaki. Dalam hal ini adalah pembicaraan yang hakiki, ya, yang sebenarnya dengan huruf dan suara, ya, sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, bukan merupakan kiasan, ya. Secara hakiki, ya, yang sebenarnya dengan huruf dan suara. Dan Allah Ta'ala itu memperdengarkan pembicaraannya kepada sebagian makhluknya yang dia kehendaki. Dan jangan kita membayangkan cara berbicaranya Allah sama dengan makhluk, ya, karena Allah adalah laisa kamitslihi syai'un, ya, Allah tidak sama dengan makhluknya, dengan segala sesuatu, ya. Ini adalah sikap Ahlussunnah wal Jamaah, ya, yang dipegang oleh para ulama as-salafus saleh tentang sifat kalam bagi Allah secara ringkas, padat dan jelas, ya. Dan para ulama salafus saleh mengetahui bahwa sifat kalam atau berbicara termasuk sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Sedangkan kebalikannya yaitu bisu termasuk sifat kekurangan, ya. Dan orang-orang yang berakal tidak berbeda pendapat tentang hal tersebut, ya. Maka jelas batil keyakinan orang Kristen dengan paham trinitasnya yang menyatakan firman Allah telah berubah menjadi daging, ya. Jadi menjadi Nabi Isa AS, atau mereka sebut dengan Yesus, ya. Kalau mereka mengatakan demikian, berarti sifat kalam terlepas dari diri Allah Ta'ala, ya.
sehingga Allah tidak lagi berfirman, ya subhanallah, karena firman telah berubah menjadi manusia. Padahal maksudnya adalah ketika Allah Ta'ala berkehendak menciptakan sesuatu, Allah Ta'ala hanya berfirman kun, jadilah, fayakun, maka terjadilah sesuatu tersebut, bukan firman jadi manusia, ya. Sehingga mereka mempertuhankan manusia tersebut karena mereka menganggap satu kesatuan yang terpisah, ya, antara firman dengan Allah. Jelasnya adalah batil, ya, menyalahi dalil nakli dan akli, ya, dari Al-Quran dan As-Sunnah dan dalil akal yang waras, ya. Jadi segala sesuatu itu diciptakan oleh Ta'ala dengan berfirman kun fayakun, jadi maka terjadilah sesuatu tersebut, ya. Baik terjadi seketika itu juga seperti mujizat-mujizat para Nabi Rasul SAW, atau penciptaannya yang melalui proses, ya, seperti pertemuan antara sperma dan ovum, ya, kemudian berkembang seterusnya, ya, akhirnya lahirlah makhluk berupa manusia atau hewan dan yang lainnya. Demikian pula penciptaan tanaman atau tumbuh-tumbuhan, ada yang dari biji, tunas dan yang lainnya melalui proses. Jadi segala penciptaan makhluk telah disebutkan dalam Al-Quran, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya, diantaranya adalah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 117, yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim, badi'us samawati wal ardh wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah Dia hanya mengatakan kepadanya jadilah, lalu jadilah ia. Surah Al-Baqarah ayat 117. Kemudian surat Maryam, surat Maryam ayat 35, yakni maka lillahi an yattakhidha min walad subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maksudnya Dia apabila Dia menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepada jadilah, maka jadilah ia. Dan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 47, yakni qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha' idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maryam berkata, ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Allah berfirman dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, demikian Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya jadilah, lalu jadilah ia. Al-Quran surat Ali Imran ayat 47. Kita lanjutkan, ya. Jadi Al-Quran itu telah ada, ya, dan tersimpan dalam Lauhul Mahfuz itu sejak 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Kemudian diturunkan ke Baitul Izzah, langit dunia, di malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan, dalam satu kitab, ya, yang dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Dinamakan kitab berarti berisi lembaran-lembaran yang bertuliskan firman Allah Ta'ala. Baru kemudian diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun, ya, atau 22 tahun lebih, kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dan hikmah diturunkan Al-Quran secara bertahap atau berangsur-angsur diantaranya adalah agar mudah dipahami, ya, atau dimengerti, akan memperkuat keimanan dan dapat mengetahui asbabun nuzulnya, ya, serta menjadi mudah untuk dihafalkan. Al-Quran yang ada dalam Lauhul Mahfuz, ya, yang sudah ada dalam Lauhul Mahfuz disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, di antaranya adalah, yakni dalam Al-Quran surat Al-Zukhruf surat 43 ayat 3 sampai 4, ya, yakni
Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam induk kitab, yakni Lauhul Mahfuz, di sisi kami adalah benar-benar tinggi nilainya dan amat banyak mengandung hikmah. Dan Al-Surat Al-Buruj ayat 21-22, surat 85 ayat 21-22, yakni bal huwa Qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Bahkan yang didustakan mereka itu adalah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Al-Quran telah ditulis oleh Allah SWT dalam Lauhul Mahfuz sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia pada malam Lailatul Qadar yang penuh berkah di bulan suci Ramadan, sebelum Allah berfirman, yakni Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Kemudian surah Al-Qadar ayat 1, surat 97 ayat 1, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Ad-Dukhan surat 44 ayat 3, yakni Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi. Sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Kemudian Allah SWT menurunkannya ke dunia, yakni kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam selama 23 tahun, secara berangsur-angsur. Tujuannya agar lebih mudah dalam proses penyampaian dan pengajarannya kepada umat, lebih mudah dihafal, lebih mengokohkan jiwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi berbagai ujian dan tantangan yang ada. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat surat 26 ayat 192 sampai 194. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ruhul Amin, yakni di malaikat Jibril alaihissalam, ke dalam hatimu Muhammad SAW, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 106, yakni wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran secara sekaligus di Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, kemudian menurunkannya kepada Rasulullah SAW secara terperinci, secara berangsur-angsur selama 23 tahun sesuai dengan kasus dan peristiwa yang ada. Jadi perintah untuk membukukan Al-Quran menjadi mushaf itu sudah tersirat dalam Al-Quran. Begitu juga dengan para sahabat yang diperintahkan untuk menulis wahyu, sejak wahyu diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.
ketika beliau diutus menjadi nabi dan rasul ya, mulai tahun 12 sebelum Hijriah sampai atau tahun 611 Masehi ya. Jadi antaranya adalah Ali bin Abi Thalib, ya, Zaid bin Sabit, Muayyah bin Abi Sufyan, Ubay bin Ka'ab, Zubair bin Awwan, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Amr dan yang lainnya. Radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi para penulis wahyu ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda tentang perintah untuk menulis ya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya ya. yakni qala Syekhul Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala fi sunanihi hadatsana Musaddad wa Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah qala hadatsana Yahya an Ubaidillah bin al-Akhnas an al-Walid bin Abdullah Yabi bin Mughith an Yusuf bin Mahad an Abdullah bin Amr qala kuntu uktub kulla syai'in asma'uhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uridu hifdha fanahatni Quraisy wa qalu ataktubu kulla syai'in tasma'uhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basharun yatakallamu fil ghadabi wa ridha famsaktu an kita fadakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'awma biusfuhi ila fi faqala uktub fawalladhi nafsi biyadi ma yakhruju minhu illa haqqa rawahu Imam Abu Dawud wa Ahmad wa Hakim wa Ibnu Abi Syaibah wa Darimi wa ghairuhum qala Syekhul Albani sahih. Syekh Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala dalam kitab sunannya berkata telah beragami Musaddad dan Abu Bakar bin Abi Syaibah. Keduanya berkata telah beragami Yahya dari Ubaidillah bin Al-Akhnas dari Al-Walid bin Abdullah bin Al-Mughith bin Abi Mughith dari Yusuf bin Mahad dari Abdullah bin Amr. Dia berkata, sesungguhnya aku telah menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah SAW untuk kemudian aku hafal. Namun banyak dari kaum Quraisy yang melarangku. Mereka berkata, apakah kamu akan menulis segala sesuatu yang kamu dengar dari Rasulullah SAW? Sedang beliau sendiri adalah manusia biasa yang bisa saja berbicara dalam keadaan marah dan ridha atau senang. Sehingga aku berhenti menulisnya. Lalu hal tersebut aku sampaikan kepada Rasulullah SAW. Aku adukan kepada Rasulullah SAW. Beliau kemudian memberikan isyarat dengan jarinya ya, yang menunjuk ke mulut beliau. Ya. Beliau berkata, uktub, tulislah. Ya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada yang keluar dari mulut ini, ya, mulut beliau, kecuali kebenaran. Hadis Abu Dawud, Ahmad, Hakim, Ibnu Abi Syaibah, Ad-Darimi dan yang lainnya, serta disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian Al-Quran
salah satu namanya adalah Alkitab. Ya, artinya ini buku yang berisi lembaran-lembaran firman Allah. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 2, yakni dzalikan kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ini sekali lagi nama lain dari Al-Quran adalah Alkitab ya. Sedangkan bukunya orang Kristen adalah Biblos ya, atau Bible, bukan Alkitab ya. Dia orang Kristen mengawali Bible mereka dengan Alkitab ya. Ini adalah pencurian ya. Mencuri istilah atau nama lain dari Al-Quran ya. Ini untuk menyamarkan kesesatan mereka ya, agar umat Islam tertarik ya, dan menjadi murtad ya, karena mereka akan menganggap sama-sama kitab wahyu, padahal Bible banyak sekali yang bertentangan dengan Al-Quran ya. Dan yang paling fatal adalah menuhankan Nabi Isa alaihissalam ya, menganggapnya anak Tuhan ya, ada ajaran Trinitas, dan isi Bible ya, paling banyak adalah doktrin ya. Jadi ajaran Nabi palsu ya, ini Paulus ya, yang sangat bertentangan dengan seluruh ajaran para Nabi dan Rasul alaihi wasallam yang mentauhidkan Allah ya, hanya menyembah kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah ya, menjauhi segala penyembahan kepada selain Allah ya, menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Dan isi Bible atau Biblos itu banyak yang menghinakan para Nabi dan Rasul alaihi wasallam ya, yang seharusnya dimuliakan, karena mereka adalah manusia pilihan Allah ya, di antara kaumnya. Kemudian banyak nama-nama yang ada dalam Al-Quran ya, itu dicuri dan dimasukkan dalam Bible ya, padahal dalam bahasa aslinya ya, bahasa Yunani itu tidak ada atau tidak dikenal. Dan akan fatal ya, jika nama-nama dari Islam tersebut digunakan tidak pada tempatnya ya, tidak semestinya ya, yang tentu akan menistakan atau menghinakan nama tersebut ya. Dan memang tidak selayaknya atau tidak boleh mereka menggunakan nama-nama yang dimiliki oleh umat Islam, karena akan rancu ya, dan akan menipu umat Islam seakan-akan agama sama-sama agama samawi, padahal agama samawi hanyalah Islam ya. Hanya satu, yaitu Islam, bukan Kristen, bukan Nasrani, bukan Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu dan yang lainnya, Syiah, Muhammadiyah dan yang lainnya ya. Yang kita lanjutkan ya, masih tahap pertama penulisan Mushaf Al-Quran ya. Jadi sampai terjadi peristiwa yang sangat memilukan, yakni ketika Rasulullah SAW mengutus pasukan sebanyak 70 orang ya, yang semuanya adalah para penghafal Al-Quran yang biasa disebut dengan Al-Qurra kepada kaum musyrikin ya. Jadi Rasulullah SAW mengutus 70 orang yang semuanya adalah penghafal Al-Quran, disebut Al-Qurra, kepada kaum musyrikin untuk berdakwah ya, atas permintaan mereka ya, agar dapat mengajarkan Islam. Tapi tengah jalan diadang dan dibunuh oleh suku Bani Sulaim yang di dekat sumur Ma'unah, sehingga mereka syahid di jalan Allah. Karena mereka ya, kaum musyrikin telah terikat perjanjian dengan kaum muslimin ya, untuk tidak saling menyerang. Nah, jadi ini risiko yang paling besar ya, dalam berdakwah. Ketika kita berdakwah, risiko paling besar adalah dibunuh ya. Tapi kematian yang seperti ini ya, yang didamkan oleh setiap mukmin ya, yakni mati dalam keadaan syahid di medan dakwah atau gugur karena membela agama Allah. Dan ini juga menunjukkan bahwa beliau SAW tidak mengetahui hal yang gaib ya. Semua berjalan sesuai dengan qada dari Allah Ta'ala. Namun demikian ya,
di kalangan para sahabat selain mereka yang gugur masih banyak para penghafal Al-Quran seperti Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Abdullah bin Mas'ud, Salim bekas budak Abu Hurairah, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Sabit, Abu Darda, kemudian Abdullah bin Amr, dan yang lainnya. Radhiyallahu anhum ajma'in. Kisah terbunuhnya para sahabat penghafal Al-Quran ini sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Imam Bukhari dan yang lainnya dari Anas bin Malik. Qala Syekhul Imam Bukhari rahimahullah ta'ala fi sahihihi haddatsana Hasan bin Rabi' haddatsana Abu Akhwas an Asim an Anas radhiyallahu anhu ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sariyatan yuqalu lahum al-Qurra fawsibu fama ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wajada ala syai'in ma wajada alaihi faqanata syahran fi salatil fajr wa yaqul inna usayyata asallaha wa rasulah rahul Imam Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Tabrani wa Ibnu Abi Syaibah wa ghairuhum. Syekhul Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab Sahihnya berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ar-Rabi, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Ahwas dari Asim dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus suatu pasukan yang terkenal dengan Qurra, yakni para penghafal Al-Quran. Lalu mereka dibunuh dalam perjalanan. Maka belum pernah kulihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih atas suatu bencana seperti halnya kesedihan beliau atas kematian sahabatnya tersebut. Lalu beliau kunut selama sebulan di salat subuh sambil mengucapkan sesungguhnya Usayyah, yakni suku Bani Sulaim, telah bermaksiat terhadap Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Tabrani, Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya. Jadi kunut nazilah. Dalam hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya, yakni qala Syekhul Imam Bukhari rahimahullah ta'ala fi sahihihi hadatsana Abu Nu'man hadatsana Sabit bin Yazid hadatsana Asim qala sa'altu Anas radhiyallahu anhu anil qunut qala qabla ruku' wa qultu inna fulanan yaz'umu annaka qultu ba'da ruku' wa qala kadza thumma hadatsana an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qanata syahran ba'da ruku' yad'u ala ahya'in min Bani Sulaim qala ba'atha arba'ina aw sab'ina yasukku fihi minal qurra ila unasin minal musyrikin farada lahum haula'i faqadaluhum wa kana bainahum wa bainan nabiy sallallahu alaihi wasallam ahad fama ra'aytuhu wajada ala ahadin
ma wajada alaihi. Rawahu Imam Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Baihaqi wa ghairuhum. Syekh Imam Bukhari rahimahullah taala dalam kitab Sahihnya berkata, telah bercerita kepada kami Abu An-Nu'man, telah bercerita kepada kami Sabit bin Yazid, telah bercerita kepada kami Asim berkata, aku bertanya kepada Anas radhiyallahu an tentang membaca doa kunut sebelum ruku. Jadi kunut ada dua, yaitu kunut witir dan kunut nazilah. Ya. Adapun kunut subuh, sahabat mengatakan bid'ah. Ya. Yang mengatakan bahwa kunut subuh bukan bid'ah, biarkan mereka berhadapan dengan para sahabat. Aku katakan, seseorang berpendapat bahwa Anda mengatakan kunut setelah ruku. Maka dia menjawab, orang itu berdusta. Kemudian dia bercerita kepada kami dari Nabi SAW bahwa beliau pernah membaca doa kunut yang dimaksud dengan kunut nazilah, yakni doa kebinasaan bagi kaum kafirin atau kaum musyrikin yang membantai kaum muslimin. Beliau pernah membaca doa kunut setelah ruku. Berarti kunut nazilah dilaksanakan setelah ruku, ya, untuk memohon kebinasaan orang-orang yang masih hidup dari Bani Sulaim. Dia berkata, beliau mengutus 40 atau 70, ya, dia dapat jumlahnya, para penghafal Al-Quran kepada orang-orang musyrikin. Lalu beliau menawarkan para penghafal Al-Quran itu kepada mereka, namun mereka membantainya. Saat itu antara mereka dan Nabi SAW sudah ada perjanjian. Maka aku belum pernah melihat beliau marah seperti marahnya beliau terhadap para pembantai itu. Ya, Bukhari, Muslim, Ahmad, Baihaqi dan yang lainnya. Kita lanjutkan tahap kedua, proses penulisan menjadi mushaf Al-Quran. Ya, yakni pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tepatnya pada tahun 12 Hijriah. Penyebabnya adalah sama, yakni banyaknya terbunuh para sahabat penghafal Al-Quran ketika terjadi perang Yamamah. Jadi perang antara kaum muslimin dengan nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab la'natullah, ya, beserta pengikutnya, ya, dan dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin. Di antara Al-Qurra, penghafal Al-Quran yang terbunuh adalah Salim, ya, yang pernah menjadi budak Abu Hudzaifah, dan Rasulullah SAW pernah memerintahkan untuk mengambil pelajaran Al-Quran darinya. Ya. Jadi Allah Ta'ala memuliakan siapapun mereka, ya, walaupun bekas budak, ya, atau pernah jadi budak, kalau mereka berilmu, ya, maka Allah akan memuliakannya. Ya. Jadi di Islam tidak ada istilahnya kasta, tidak ada. Semuanya sama di sisi Allah. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Ya. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran agar tidak hilang dengan wafatnya para penghafal Al-Quran. Dan telah diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengemukakan pandangan tersebut kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah selesainya perang Yamamah. Abu Bakar belum mau melakukan, sehingga Umar terus-menerus mengemukakan pandangannya sampai Allah Ta'ala membukakan hati Abu Bakar untuk hal tersebut, ya. Kemudian dia memanggil Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu untuk mengumpulkannya menjadi satu mushaf. Dan ini bukan perbuatan bid'ah, ya, karena kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin al-Mahdiyyin, ya, sebagaimana yang tadi kita bahas, yakni wa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin fatamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajib. Wa Imam Ahmad wa Darimi wal Baihaqi wal Hakim wa Tabrani
Ibnu Hibban, qala Syekhul Albani sahih. Jadi maka adalah kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khalifah pengganti setelahku yang mendapat petunjuk. Peganglah ia erat-erat dan gigitlah dengan gigi gerahammu. Ini jangan sampai lepas ya. Jadi Syekh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Baihaqi, Hakim, Tabrani, Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dan juga Rasulullah SAW pernah bersabda dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, yani an Hudzaifah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iktadu biladain min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Rawahu Imam Ahmad wal Baihaqi wa Tabrani wal Hakim wa ghairuhum. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah bersabda, ikutilah oleh kalian dua orang sepeninggalku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Hadis Ahmad, Baihaqi, Tabrani, Hakim dan yang lainnya. Kemudian tentang kisah perang Yamamah telah disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari, yakni qala Syekhul Imam Bukhari rahimahullah fi sahihihi hadatsana Muhammad bin Ubaidillah Abu Sabit hadatsana Ibrahim bin Sa'ad an Ibn Shihab an Ubaid bin Sabbah an Zaid bin Sabit qala ba'atha ilayya Abu Bakrin limaktali ahli Yaman wa indahu Umar faqala Abu Bakrin inna Umara atani faqala innal qatla qad istakharra yawmal yamamati biqura'il Qur'an wa ini asya an yastakhirral qatlu biqura'il Qur'an fil mawatini kulliha wa idhaba Qur'an kathirun wa ini ara'an ta'mura bi jama'il Qur'an. Syekhul Bukhari rahimahullah dalam kitab Sahih berkata, telah menjawab kami Muhammad bin Ubaidullah Abu Sabit, telah menjawab kami Ibrahim bin Sa'ad dari Abu Shihab, dari Ubaid bin Sabbah, dari Zaid bin Sabit, mengatakan Abu Bakar mengutus seseorang memilih karena banyaknya korban yang gugur pada perang Yamamah ya. Ini perang antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan Dajjal Musailamah al-Kadzdzab dengan Nabi Rasul anak Uno, dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Yang terbunuh dari Nabi palsu ya, termasuk Nabi palsunya ya, Musailamah al-Kadzdzab, pasukannya sebanyak 21.000 orang, sedangkan pasukan kaum muslimin terbunuh sekitar 500 orang. Ketika itu Abu Bakar bersama Umar. Abu Bakar berkata, Umar mendatangiku dan mengatakan korban perang telah meluas pada perang Yamamah hingga merenggut Qurra, yaitu penghafal Al-Quran. Dan sungguh saya khawatir dengan meninggalnya para Qurra menghafal Al-Quran di banyak tempat akan mengakibatkan banyak ayat Al-Quran yang hilang. Dan saya berpendapat agar engkau perintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran. Qultu kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Umar huwa wallahu khair. Falam yazal Umaru yuraji'uni fi dhalika hatta saraha Allahu sadri lilladhi saraha lahu sadra Umar. Ra'aitu fi dhalika alladhi ra'a Umar. Qala Zaid, qala Abu Bakrin,
wa innaka rajulun syabun aqilun la nattahimuka qad kunta taktubul wahya li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fatatabba' al-Qur'an wa jama'ahu qala Zaid fa wallah law kalafani nakal jabalin minal jibal makana liyaqala alayya mimma kalafani min jama'il Qur'an. Maka saya menjawab, bagaimana aku melakukan sesuatu yang belum pernah Rasulullah SAW lakukan, ya. Jadi ini bentuk kehati-hatian para sahabat, ya. Padahal sudah tersirat dalam Al-Quran bahwa Al-Quran nama lainnya adalah Alkitab, yakni buku yang berisi lembaran-lembaran firman Allah Ta'ala, ya. Dan adanya para sahabat penulis wahyu, ya. Umar mengemukakan pendapatnya, demi Allah ini adalah suatu kebaikan, ya. Ini ada maslahatnya bagi umat. Umar tiada henti-hentinya mendorongku untuk melakukan pekerjaan ini, sehingga Allah Ta'ala melapangkan dadaku untuk melakukan pekerjaan yang dada Umar telah lebih dahulu dilapangkan oleh Allah terhadapnya, ya. Dan aku sependapat dengan pendapat Umar, ya. Dan Zaid mengatakan, Abu Bakar berkata, sungguh engkau adalah laki-laki yang masih muda, yang cerdas, dan kami sama sekali tidak menyaksikan kemampuanmu, sebab engkau sudah terbiasa menulis wahyu untuk Rasulullah SAW. Maka telusurilah Al-Quran dan jadikanlah dalam satu mushaf. Maka saya menjawab, demi Allah, sekiranya Abu Bakar menugasiku untuk memindahkan sebuah gunung, itu tidak lebih berat bagiku daripada menugasiku untuk menghimpun Al-Quran, ya. Karena tidak boleh salah meskipun satu huruf, ya. Yakni diambil dari hafalan para sahabat, dan ada juga yang berupa tulisan dari para sahabat. Jadi di samping dihafal juga ditulis oleh para sahabat. Qultu kaifa taf'alani syai'an lam yaf'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Bakrin huwa Allah khair. Falam yazal yahuthu muraja'ati hatta sarahallahu sadri alladhi sarahallahu lahu sadra Abi Bakrin wa Umar. Wa ra'aitu fi dhalika alladhi ra'ayan fatatabba'tu al-Qur'ana ajma'ahu minal musuh wa riqa' wa nikhaf wa sudurir rijal fawajadtu fi akhir surati Taubah laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhiriha ma Huzaimata atau Ali Huzaimata wal haqtuha fi suratiha fakanat suhufu inda Abi Bakrin hayatahu hatta tawaffahu Allah azza wa jalla thumma inda Umar hayatahu hatta tawaffahu Allah thumma inda Hafsata binti Umar thumma inda Hafsata binti Umar wa Muhammad bin Ubaidillah al-Khawfu yakni al-Khazan, ya.
Rawahul Imam Bukhari wa Ahmad wa Tirmidzi wa Baihaqi wa Nasa'i wa Ibnu Hibban wa Abu Ya'la wa ghairuhum. Maka berkata, bagaimana mungkin Anda berdua melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Ini sama, saya juga penuh kehati-hatian. Dan Abu Bakar menjawab, demi Allah, pekerjaan ini adalah kebaikan. Dan ini ada masyarakat kemasyarakatan bagi umat. Tiada henti-hentinya Abu Bakar memotivasiku, ya, memotivasi pertimbanganku hingga Allah melapangkan dadaku untuk melakukan satu hal yang Allah telah melapangkan dada Abu Bakar dan umat untuk melakukannya. Dan aku sependapat dengan keduanya. Jadi bahwa mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf adalah untuk kemaslahatan umat, ya. Serta Rasulullah SAW juga memerintahkan untuk mentaati kedua pemimpin sahabat tersebut, ya. Maka aku telusuri Al-Quran dan kuhimpun dari kelapa kurma, kulit dan penikar serta di dada-dada para penghafal. Dan ketemukan di akhir surat At-Taubah ayat yang berbunyi, telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian sendiri. Hingga akhir ayat, ya, surat At-Taubah ayat 128, bersama Khuzaimah atau Abu Khuzaimah, sehingga aku menggabungkannya dalam suratnya. Kemudian suhuf, yakni lembaran-lembaran manuskrip pencatatan naskah Al-Quran ini berada di Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika hidupnya sampai Allah Azza wa Jalla mewafatkannya. Kemudian keberadaan suhuf ini ada pada Umar radhiyallahu anhu semasa hidupnya sampai Allah mewafatkannya. Kemudian pada Ummul Mukminin Hafsah binti Umar radhiyallahu anha, ya. Dan Muhammad bin Ubaidullah mengatakan maksud dari al-nikhaf adalah tembikar, ini tanah yang dibakar. Hadis Bukhari, Ahmad, At-Tirmidzi, Baihaqi, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, Abu Ya'la dan yang lainnya, ya. Dan pada saat itu kaum muslimin seluruhnya sepakat, ya. Jadi terjadi ijma para sahabat. Dan ini juga menjadi salah satu landasan hukum Islam, ya. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua Sunnah, dan yang ketiga adalah ijma para sahabat. Dan pada saat itu kaum muslimin seluruhnya sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka menganggap perbuatan beliau itu dinilai positif dan merupakan keutamaan bagi Abu Bakar As-Siddiqul Akbar. Sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan orang yang paling besar pahalanya pada mushaf Al-Quran adalah Abu Bakar. Semoga Allah SWT memberikan rahmat kepada Abu Bakar, ya, karena dialah orang yang pertama kali mengumpulkan kitab Allah SWT. Itu tahap kedua. Kemudian tahap ketiga, yaitu pada masa Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada tahun 25 Hijriah, ya. Disebabkan karena adanya perbedaan dialek bacaan Al-Quran dari mushaf Al-Quran yang ada di tangan para sahabat radhiyallahu anhum, yang dikhawatirkan akan menjadi fitnah perpecahan, ya. Maka Utsman radhiyallahu anhu memerintahkan untuk mengumpulkan semua mushaf, ya, semua mushaf tersebut, kemudian menerbitkan satu mushaf sehingga kaum muslimin tidak berbeda-beda dalam bacaannya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya, yakni qala Syekhul Imam Bukhari rahimahullah fi sahihihi, hadatsana Musa, hadatsana Ibrahim, hadatsana Ibnu Shihab, anna Anas bin Malik hadatsahu anna Hudzaifah bin al-Yaman qadima ala Utsman wa kana yughazi ala ahli Syami fi fathi Irminiya wa adra wa adra
Tijan ya. Ma'ahlil Iraq. Fa'afza'a Hudzaifah ikhtilafuhum fil qira'ah fil qira'ah. Fa'afza'a Hudzaifah ikhtilafuhum fil qira'ah. Faqala Hudzaifah li Utsman, ya Amirul Mu'minin, adrik hadhihi al-ummata qabla an takhtalifu fil kitab ikhtilaf al-yahudi wa nasara. Syekhul Bukhari rahimahullah dalam kitab Sahih berkata, telah menjadi kepada kami Musa, telah menjadi kepada kami Ibrahim, telah menjadi kepada kami Ibnu Syihab, bahasanya Anas bin Malik telah menceritakan kepadanya bahwa Hudzaifah bin Al-Yaman datang kepada Utsman setelah sebelumnya memerangi Ahlus Syam, yakni pada saat penaklukan Armenia dan Azerbaijan bersama penduduk Irak. Hudzaifah terkejut terhadap perselisihan mereka dalam qiraah. Maka Hudzaifah pun berkata kepada Utsman, wahai Amirul Mukminin, selamatkanlah atau selesaikanlah perkara umat ini sebelum mereka berselisih tentang Quran sebagaimana perselisihan yang terjadi pada kaum Yahudi dan Nasrani. Warsala Utsmanu ila Hafsah an arsili ilaina bisuhum nansakhuha fil masahifi thumma narudduha ilaih. Farsalat biha Hafsatu ila Utsman fa amara Zaid bin Thabit wa Abdullah ibn Zubair wa Sa'id bin Al-As wa Abdurrahman ibn Harith ibni Hisham. Fasakhuha fil masaqi. Faqala Utsmanu til Qurashiyin athalatha, idza ikhtalaftum antum wa Zaid bin Thabit fi syai'in min al-Qur'an faktubuhu bilisanil Quraisy fa innama nazala bilisanihim faqa'adul hatta idza nasakhu suhufa fil masahif radda Utsman suhufa ila Hafsah. Maka Utsman radhiyallahu anhu mengirim surat kepada Hafsah radhiyallahu anha yang isinya, kirimkanlah lembaran-lembaran kitab suci Al-Quran kepada kami agar kami dapat segera menyalinnya ke dalam lembaran-lembaran yang lain, lalu kami akan segera mengembalikannya kepada Anda. Maka Hafsah pun mengirimkannya kepada Utsman, lalu Utsman memerintahkan kepada Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham, sehingga mereka pun menyalinnya ke dalam lembaran-lembaran yang lain. Utsman berkata kepada 3 orang Quraisy dari mereka, jika kalian berselisih dengan Zaid bin Thabit terkait dengan Al-Quran, maka tulislah dengan bahasa Quraisy, sebab Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Kemudian mereka mentaati perintah itu hingga penyalinan lembaran-lembaran dalam mushaf selesai. Utsman pun mengembalikannya ke Hafsah. Warsala ila kulli uhuki di mushafin mimma nasakhu wa amara bima siwahu min al-Qur'ani fi kulli sahifatin aw mushafin an yukhra. Qala Ibnu Syihab wa akhbarani Kharijah bin Zaid bin Thabit sami'a Zaid bin Thabit qala faqattu ayatan
minal ahzabi hina nasahna al-mushaf. Qad kuntu asma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha. Wa tamasnaha wa wajadnaha ma'a Huzaimah bin Sabit al-Ansari. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaihi fal haqqanaha fi sirdiha fil mushaf. Rahul Imam Bukhari wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Abu Ya'la wa ghairuhum. Dan Utsman radhiyallahu anhu mengirimkan sejumlah mushaf yang telah disalin ke berbagai penjuru negeri kaum muslimin dan memerintahkan selain Al-Quran yang telah disalin tersebut untuk dibakar. Jadi hanya ada satu jenis mushaf dengan dialek bahasa aslinya ketika Al-Quran diturunkan, yakni dialek bahasa Arab orang Quraisy. Ibu saya berkata, Kharija bin Zaid bin Sabit, anaknya Zaid bin Sabit, telah memberitahukan kepadaku bahwa ia mendengar Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu berkata, kami kehilangan satu ayat dari surat Al-Ahzab saat kami menyalinnya dalam mushaf, yang sungguh aku telah mendengarnya langsung dari Rasulullah SAW saat beliau membacanya. Lalu kami pun mencarinya dan ternyata kami menemukannya ada pada Huzaimah bin Sabit al-Ansari, yakni ayat di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 23. Maka kami pun menggabungkannya dalam mushaf. Hadis riwayat Bukhari, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Ya'la dan yang lainnya. Jadi perbedaan antara pengumpulan yang dilakukan oleh Utsman dan pengumpulan yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah tujuan dari pengumpulan Al-Quran zaman Abu Bakar, yakni menuliskan dan mengumpulkan keseluruhan ayat Al-Quran dalam satu mushaf agar tidak cacat, agar tidak hilang. Sedangkan tujuan dari pengumpulan Al-Quran di zaman Utsman radhiyallahu anhu adalah mengumpulkan dan menuliskan Al-Quran dalam satu mushaf dengan satu dialek bacaan dengan tujuan kemaslahatan kaum muslimin, yakni untuk menjaga persatuan dan kesatuan, serta kasih sayang antara semua muslim sehingga terhindar dari kemudaratan yang lebih besar, yakni perpecahan umat, dan tersebar luasnya kebencian serta permusuhan. Alhamdulillah, mushaf Al-Quran tersebut telah tetap terpelihara dan terjaga sampai saat ini hingga menjelang hari kiamat, sebagaimana Allah berfirman bahwa Allah Ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran dan akan menjaganya, dan sehingga Al-Quran bisa kita baca, bisa dihafal, dibaca, dipelajari, dan diamalkan oleh kaum muslimin, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Jadi sampai saat ini sudah 1400 tahun, 1400 tahun berlalu tanpa mengalami perubahan. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.